Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi Rizky Tomabula akan mempresentasikan tugas mata kuliah fikih siasat saya yang berjudul Tumbuh dan Berkembangnya Peradaban Barat. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Sabrina yang membahas tentang sejarah revolusi Prancis. Yang pertama, perlu kita ketahui dulu bagaimana penyebab terjadinya revolusi di Prancis. Jadi sama seperti revolusi yang ada di Amerika, revolusi di Prancis dimulai juga dengan pemerasan berupa peraturan pembayaran pajak yang sangat berlebihan dari pemerintah kepada para kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pembagian kelas ini berpengaruh kepada kebijakan pajak yang dikeluarkan golongan pertama dan kedua. Tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sedangkan golongan ketiga wajib. Jadi pemerintah memberikan suatu kekuasaan yang lebih merugikan para masyarakat menengah ke bawah. Pada Juli 1987, kekacauan merebak. Paris berubah menjadi lautan teror, penjarahan, kerusuhan, dan pembakaran terjadi di penjuru kota. Tentara kerajaan diturunkan untuk menenangkan massa, tetapi terjadi penembakan yang melukai beberapa orang. Rakyat yang semakin marah pun mendatangi penjara Bastille pada 14 Juli 1789. Massa pun mendobrak masuk untuk mengambil persenjataan dan melepaskan mereka yang ditahan. Pembobolan penjara ini seolah adalah simbol runtuhnya kekuasaan raja dan pengambilan kekuasaan oleh rakyat. Hal ini praktis membuat kerajaan Prancis tidak beroperasi dan pemerintahan dibekukan. Rakyat dengan semangat liberté, égalité, fraternité atau kebebasan, persamaan dan persaudaraan merumuskan pemerintahan baru yang berbentuk republik. Jadi kekuasaan Prancis yang pada dasarnya monarki atau kerajaan kemudian runtuh menjadi sistem pemerintahan yang konstitusional atau republik. Berikutnya adalah dampak revolusi dari Prancis. Jadi teman-teman, dampak revolusi dari Prancis itu memiliki pengaruh yang cukup besar untuk dunia. Yang pertama, dampak revolusi Prancis itu mengakibatkan di Rusia sendiri itu terjadinya revolusi besar-besaran. Selain di Rusia, revolusi juga terjadi di Karibia dan beberapa daerah yang lain. Dan juga revolusi Prancis memiliki tanda bahwa pemerintahan dari seorang raja itu tidak bersifat absolut atau sewaktu-waktu dapat bisa dijatuhkan atau dapat bisa dilengsarkan. Dan juga dampak dari revolusi Prancis menandakan bahwa sistem feodalisme yang dianut oleh beberapa negara di dunia itu bisa runtuh oleh kemakmuran atau oleh kesejahteraan rakyatnya atau oleh kebersamaan rakyatnya yang ingin menciptakan sebuah pemerintahan yang lebih damai dan aman. Berikutnya adalah sejarah revolusi di Inggris. Yang pertama, faktor pendorong revolusi Inggris. Jadi di antara tahun 1760 sampai tahun 1840, Inggris mengalami puncak kejayaan dalam bidang tekstil, di mana mereka memiliki koloni yang sangat besar untuk menjalankan bisnisnya. Jadi ekonomi di sana itu relatif makmur, teman-teman, karena diakibatkan mereka memiliki koloni-koloni yang besar dalam bidang industri. Nah, ditambah dengan adanya persekutuan dagang Hindia Timur atau East India Company milik Inggris mendatangkan keuntungan yang cukup banyak berkat perdagangan yang dilakukan dengan beberapa daerah jajahannya, antara lain India, Cina, dan sebagainya. Sejak awal abad ke-18, Inggris melakukan proteksi untuk melindungi industri tekstilnya. Bahan pakaian yang tadinya diimpor dari India tidak lagi diimpor lagi, kecuali kapas. Dengan adanya perlindungan itu, perusahaan tekstil di Inggris bertambah maju. Kemajuan yang paling pesat terjadi ketika seorang ilmuwan di Inggris bernama James Watt membuat satu mesin yang banyak dipakai pada saat itu, namanya mesin uap. Munculnya mesin uap yang ditemukan oleh James Watt menandakan awalnya puncak revolusi industri yang ada di Inggris. Berikutnya adalah akibat dari revolusi di Inggris. Jadi teman-teman, akibat dari revolusi di Inggris itu salah satunya adalah munculnya politik merkantilisme. Karena kita tahu bahwa revolusi yang terjadi di Inggris berkembang itu dalam tahap industri, maka politik merkantilisme itu adalah suatu politik di mana setiap negara, kawasan atau suatu bangsa itu ingin berlomba-lomba menumpukan kekayaannya atau hartanya, karena mereka berpikir bahwa suatu negara akan dikatakan maju ketika dia punya harta simpanan yang begitu banyak. Namun teman-teman, hasil dari politik merkantilisme sendiri itu biasanya akan mengakibatkan kolonialisme, karena orang-orang yang menganut politik merkantilisme itu berpikir kalau seandainya mereka menumpuk harta, maka mereka harus mengambil keuntungan dari orang-orang yang lain. Nah, selain itu juga dampak dari revolusi Inggris adalah lahirnya ekonomi liberal atau orang-orang atau kelompok yang berpikir bahwa mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan, sekalipun
apa yang mereka lakukan itu merugikan orang lain, merugikan pihak-pihak yang lain. Kita tahu bahwa perkembangan revolusi di Inggris ini berdampak juga pada pihak Belanda, di mana kita tahu Belanda melakukan politik merkantilisme yang memunculkan kolonialisme, sehingga mereka itu datang ke Indonesia merampas hak dan menumpuk kekayaan mereka di negeri Belanda sendiri. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.